Yo guys, welcome back to my channel. Pada konten kali ini kita kedatangan tamu spesial, sahabat saya, seorang Birawan Hipatios. Dia juga berasal dari Manggarai, Flores NTT, seorang aktivis muda dari Manggarai dan juga berprofesi sebagai advokat. Bung Wira, apa kabarnya? Kita Baik. tidak boleh bersalaman, namaste saja, namaste. Baik, Bung Itok. Itok 15, 13 ya? Itu bertiga. Itu 23. Ya, Bung Wira ini sahabat saya dan dia juga berprofesi sebagai advokat. Sekarang berdomisili di Jakarta. Pada konten kali ini kita membahas tentang persoalan yang tengah viral di Manggarai, di Flores NTT. Polemik lah, polemik. Ya bisa dibilang polemik gitu ya. Yaitu pabrik semen yang akan dibangun di Kabupaten Manggarai Timur. Di Lingkololok dan Lingkololok dan Lubuk. Ya, kita dua kampung itulah. dua kampungnya. Ini pabrik semen di Manggarai Timur ini di Lingkololok dan Lubuk ini kenapa menjadi polemik begitu? Oke. Terima kasih Bung Itok yang punya ribuan subscriber ya dari NTT. Mudah-mudahan nanti bisa menyebarluaskan info-info lucu dan info-info yang menarik lainnya. Semoga bisa memberikan sedikit informasi yang edukatif begitu ya. Amin. Oke, kita kembali ke laptop. Jadi dari sudut pandang saya, polemik di Lubuk Lolok ini, Kabupaten Manggarai Timur, terjadi karena memang di dalam masyarakat yang terdampak pabrik semen ini nanti masih ada pro kontra. Artinya dari 150 sekian kepala keluarga di Lingkololok dan Lubuk, masih ada beberapa kakak yang tidak setuju adanya atau tidak setuju dengan kehadiran tambang atau pabrik semen. Artinya polemik ini tidak hanya muncul dari orang-orang yang berada di luar dari dua kampung itu, tapi masyarakat atau warga yang akan terdampak dari pabrik ini ada yang tidak setuju, ada yang kontra dengan kehadiran pabrik semen. Alasannya banyak ya, kita tidak perlu terlalu jauh untuk mencari tahu kenapa mereka menolak. Dan pertanyaannya kenapa terjadi polemik? Ya, kenapa terjadi polemik? Maka saya mau memberikan penjelasan atau memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa polemik ini muncul dari dalam masyarakat sendiri yang kemudian meluas dan ditanggapi oleh aktivis, oleh pengacara dengan posisi masing-masing, oleh gereja, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, ini kan seimbang, bahkan yang kontra tambang itu lebih banyak. Ya, dalam pengamatan saya, nggak tahu ya, mungkin ada yang diam-diam setuju, tapi yang secara terbuka yang menolak itu sangat banyak. Nah, dan kemudian kenapa sikap kontranya masyarakat di daerah Lubuk Lolok ini menjadi diskusi banyak pihak? Karena memang tambang ini tidak sesuai dengan kondisi geografis atau geologis di Flores sebagai salah satu ring of fire, jadi cincin api yang rawan gempa dan rawan letusan gunung api karena dia punya pulau itu sangat kecil. Itu kalau kita bicara soal alasan geologis. Cuman kembali ke program prioritas pemerintah, tambang ini kan kalau di NTT saat ini sedang gencar dinarasikan pembangunan bersektor pariwisata. Misalnya Labuan Bajo, Pulau Sumba, Rinca ada di Sumba, terus di Bairbo, Mutu, banyak lah tempat wisata. Bahkan banyak tempat-tempat yang spot pariwisata yang belum terekspos. Nah, justru di saat kita gencar bicara pariwisata, datanglah tambang. Itu jadinya bertolak belakang. Itu narasi yang bertolak belakang dengan narasi pariwisata. Jadi kontra narasi lah yang dibangun untuk mengganggu program prioritas pemerintah. Itu alasan secara politis ekonomis ya. Berbasiskan pariwisata, karena NTT memang suatu tempat, Flores khususnya suatu tempat yang punya potensi wisata yang sangat banyak. Maka masyarakat menolak punya alasan. Kenapa bertolak belakang dengan janji-janji pemerintah, baik dari tingkat kabupaten, provinsi sampai di tingkat pusat. Kalau mereka mau memprioritaskan NTT sebagai daerah tujuan wisata, destinasi wisata, maka kemudian muncul penolakan dari orang-orang, baik itu aktivis, mahasiswa, lawyer, advokat, gereja atau aktivis gitu.
menolak tambang ini karena itu tadi tidak sesuai dengan narasi pariwisata yang mau dibangun. Tetapi lebih lebih jauh dari itu adalah kenapa masyarakat Manggarai pada khususnya dan NTT umumnya menolak tambang karena daerah kita ini kan lebih cocok sektor primer yang sering kita manfaatkan selama ini, misalnya pertanian, Ya, komoditi ya. komoditi, peternakan, Ya. perikanan. Tambang ini kan jarang sekali. Hanya beberapa tempat yang memang ada kandungan lah di dalamnya. Cuman kalau kita dari pengalaman atau kebiasaan masyarakat NTT ya kita selalu mengandalkan itu tadi hasil pertanian, terus peternakan, pariwisata. Itu kan ke sektor primer, artinya sektor alamiah yang disediakan alam tinggal dikelola. Tambang memang masuk ke situ, cuman banyak alasan yang tidak bisa kita menerima begitu saja janji-janji yang diberikan tambang. Nah, terus kemudian kenapa ada kelompok masyarakat yang pro? Nah, itu memang perlu diketahui bahwa ada janji kesejahteraan. Artinya ketika masyarakat mau membiarkan tanahnya dikelola untuk membangun sebuah pabrik semen dan katakan tambang mungkin mangan suatu saat atau ada kandungan lain, maka masyarakat akan mendapatkan benefit berupa peningkatan kesejahteraan. Nah, itu konsep yang atau proposal yang dibawa oleh investor atau oleh pabrik-pabrik yang akan masuk ke sana. Cuman kita belum tahu apakah janji kesejahteraan itu akan terwujud, akan terpenuhi atau tidak. Ya. Itu yang menjadi polemik dan ini mungkin menjadi catatan atau masukan untuk kelompok yang pro tambang. Sejauh mana, seberapa besar kecenderungan atau janji kesejahteraan ini bisa dipenuhi. Kita kan mau istilahnya kita ikut terlibat untuk mengadvokasi lah, diskusi itu supaya jelas kemana atau apa sih tujuannya dari pabrik semen ini. Apakah hanya untuk pabrik semen atau mau pabrik atau mau tambang eksplorasi ke kandungan lain dalamnya, biar misalnya mangan atau emas atau apalah, banyaklah kandungan di dalam perut bumi. Nah, itu yang perlu kita buka atau kita pancing supaya informasi itu terbuka. Lain-lain transparan. Lain-lain soal izin, soal apalah prosedur perizinan sampai bisa beroperasi suatu perusahaan, ya itu masih jauh lah ke sana. Kita hanya akan bahas kenapa jadi polemik. Itu tadi. Pertama muncul dari masyarakat. Ada yang mau menjual tanah untuk cepat kaya atau sejahtera karena alasannya tanah kami tidak subur, hanya mengandalkan mente untuk bertahan hidup. Cuman ada juga yang berpandangan kami nggak mau menjual tanah karena di tanah ini banyak nilai yang kami jaga, bukan hanya hasil pertanian tapi nilai budaya, adat istiadat, dan Manggarai kan terkenal dengan adat budaya yang kuat. Mereka tidak mau membiarkan lingko, gendang, compang, waiteku. Itu kan prinsip-prinsip Manggarai yang satu kesatuan dengan manusianya. Nah, itu yang menjadi pro kontra. Memang kita tidak terlalu jauh untuk mempengaruhi kelompok yang pro tambang untuk janganlah terima tambang, tapi minimal ada diskursus atau diskusi supaya mereka juga bisa melihat, oh ternyata banyak hal yang harus dipertimbangkan. Dari sisi itu tadi, mereka tidak terlalu paham soal Flores itu pulau kecil, ring of fire, satu cincin api yang berpotensi untuk terjadi ledakan atau gempa bumi. Dan ketika bumi kita digali, dikeruk, itu kan justru akan memancing atau mempercepat bencana-bencana alam. Nah, itu ya mungkin terlalu abstrak kita ngomong itu, tapi kan ilmu bisa membuktikan. Itu tadi yang pertama. Yang kedua soal janji kesejahteraan, bisa apa enggak, atau maksudnya bisa terpenuhi atau tidak janji kesejahteraan. Kalau misalnya hanya janji, ya kita harus pikir-pikir lagi. Apalagi kalau kita lihat dalam poin-poin kesepakatan itu kan tidak diatur secara detail bagaimana janji itu akan dipenuhi kapan, ya kan? Nah, kapan proyek itu berjalan tidak dituliskan secara detail. Terus kedua, tidak sesuai dengan semangat pemerintah atau program pemerintah daerah tadi. Misalnya fokus di pariwisata atau sektor primer, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Tidak termasuk tambang. Lalu juga tidak sejalan dengan nafas bukan gerakan ya, roh spirit gereja, yang sangat ramah lingkungan. Dan baru-baru ini kita sebagai orang Katolik ya pasti sering mendengar Paus mengeluarkan ensiklik namanya Laudato Si. Laudato Si itu artinya seperti ya bagaimana kita menghargai lingkungan lah intinya.
dari sektor itu tidak masuk, cuman berbenturan dengan kondisi di lapangan. Kami butuh duit, kami butuh kesejahteraan. Ya. Ini tambang ini bawa kami kesejahteraan, bawa roti kata mereka, batu kami menjadi roti. Masa dia jadi batu lagi? Lalu apa solusinya? Solusinya tadi, Kehadiran tambang ini jelas-jelas merusak alam. masalah Sementara tidak sesuai agenda dengan- pemerintah sebelumnya bahwa fokus mereka adalah Pulau Flores itu untuk jadi spot pariwisata, di mana potensinya itu yang dijaga adalah alam itu sendiri. alam sendiri. Jadi itu bertolak belakang. Karena akan menimbulkan polusi kan. Ya, polusi. Apalagi ya kalau kita Merusak lingkungan hidup. apalagi kalau jauh lagi bicara data over capacity artinya produksi semen kita ini sudah melebihi kapasitas untuk kebutuhan dalam negeri. Indonesia itu udah over kapasitas, apalagi DT. Walaupun ada apa namanya ada jawaban dari sana yang saya lihat dari proposal itu akan disebar atau dibawa keluar, ya itu kan sama dengan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk murni kepentingan investor. Dia mau jual kemana itu urusan dia, itu yang harus kita luruskan supaya alam kita ini sesuai dengan pasal 33 itu dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu bagaimana solusinya? Nah, solusi Pemberdayaan ekonomi sektor primer yang selama ini menjadi keunggulan di Manggarai, pertanian, kelautan, dan peternakan. ya itu kan solusi. Tadi kita sudah mau berbicara soal pro kontra tambang, plus minusnya lah ya. Ya. Lalu kalau kita ya dalam posisi sekarang ya saya posisi menolak. Kalau kita menolak, apa solusinya? Ya. Solusinya pertama, ya kalaupun misalnya masyarakat sudah sangat kesulitan ya bertahan hidup dengan kondisi itu, ya mungkin kan di situ ada sawah, ya, atau pemerintah misalnya membantu supaya misalnya batu gamping itu untuk produksi semen, Ya. kan tidak terlalu tidak terlalu membutuhkan biaya ya kalau untuk batu gamping segala macam. Tapi kalau dia mau bangun pertambangan mau nambang yang kapasitas besar, itu kan butuh modal besar, butuh investor segala macam. Sementara masyarakat atau pada umumnya masyarakat Manggarai Timur menolak. Ya yang sepantau kita lah ya, nggak tahu yang diam-diam mau setuju tidak tahu kita. Artinya pemerintah Kita tidak tahu yang berbanding belakang. pemerintah harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Kalau keluhannya hanya soal ekonomi, masalah kesejahteraan, itu kan kritikan pedas, kan? Ya. Untuk pemerintah. Wih, ternyata kami punya masyarakat ini sudah sangat susah. Dia harus mencari alternatif lain. Nah, yang tadi saudara itu bilang sektor primer, misalnya kalau mereka dekat laut perikanan, terus pertanian, peternakan, itu yang dikembangkan dan pemerintah intervensi di situ. Karena kita kan misi besarnya adalah menjaga lingkungan supaya lingkungan kita tetap aman. Walaupun kita tahu ada kekayaan di bawah ini, Ya. tapi kan kekayaan ini sesaat. Sementara kelestarian lingkungan ini jangka panjang untuk anak cucu kita. Mungkin suatu saat ada teknologi baru ya kan, teknologi yang tanpa mengeruk terlalu dalam atau tanpa merusak alam, bisa kita ambil untuk kekayaan itu, ya kan? Ya. Misalnya teknologi dia bisa filter sendiri lah dengan dia punya perkembangan Ya. untuk memfilter. Oh ini yang bisa kita olah, bisa ada tambang, ada batu gamping, tidak perlu direlokasi, ya kan begitu? Ya. Ngapain direlokasi mereka ini? Berarti ada sesuatu di situ. Mereka mau supaya suatu saat ketika kandungannya habis, mereka menjadi pemilik lahan tersebut. Mau diapakan sama mereka ya kan sudah tanah milik pribadi. Mau bikin diskotik, mau bikin hotel, mau bikin klub, mau bikin apa segala macam restoran, tempat wisata, itu urusan dia. Dan di suatu saat kita tidak boleh iri dengan kondisi itu, karena itu tanah mereka, bukan tanah kita lagi. Ya. Karena tanah kita sudah dijual, mereka beli dengan harga yang murah meriah. Ada hanya gara-gara janji kesejahteraan yang akan diperoleh melalui tambang itu. Jadi solusinya manfaatkan sektor-sektor primer yang selama ini kita andalkan, pertanian, kopi misalnya, padi, terus ternakan, perikanan, dan ya sektor agraris lah kita di sana. Ya. Sambil sembari mengembangkan sektor pariwisata untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Karena itulah tugas pemerintah. Itu. Kalau masyarakat ini kan hanya untuk kebutuhan perut atau kebutuhan pokok, sekunder, tapi tersier itu jarang sekali. Pemerintah lah yang membantu supaya
ada kemajuan di dalam masyarakat. Jadi Terlalu panjang juga itu. lumayan panjang. Jadi kehadiran pemerintah seharusnya dia memberikan kesejahteraan kepada masyarakat tanpa merusak lingkungan hidup. Bisa itu Dengan juga kehadiran tambang ini dia sudah merusak lingkungan hidup. tanpa Kembali lagi. menghilangkan nilai-nilai adat budaya yang segala macam Ya. masyarakat. Dan tanpa harus ada orang lain yang punya modal besar untuk membantu. Nah, itu kan namanya dia nggak bisa bekerja. Jadi harus ada orang lain yang memberi uang. Kan kita punya potensi yang sangat banyak ya. Ya. Lanjut dulu. Jadi saya rasa masyarakat Manggarai perlu mempertimbangkan kembali untuk menerima kehadiran tambang di Benar. wilayah Manggarai, karena ya, kita lihat kalau seandainya tambang hadir itu sudah sangat jelas-jelas merusak alam dan lingkungan hidup. Dan belum tentu sejahtera. Belum tentu masyarakat setempat sejahtera. Juga merusak kasana budaya yang sudah dibangun jauh Sejak lama ya, dari nenek moyang kita. ya, dari nenek moyang dan dilestarikan sampai saat ini. Dan Gara-gara seharusnya tambang, gara-gara kita tinggalkan. tambang kita tinggalkan. Jadi masyarakat Manggarai perlu mempertimbangkan itu, karena pembangunan seharusnya tidak dengan merusak begitu. Iya. Ya, merusak. Menghilangkan, Atau melupakan. menghilangkan, ya. Saya rasa perbincangan kita pada kesempatan ini sampai di sini saja. Untuk teman-teman yang menyaksikan konten ini, menyaksikan diskusi ini, silakan cantumkan pendapat Anda di kolom komentar. Kalau berseberangan atau kontra dengan kami, dengan saya bukan kami ini yang interview, silakan. Tapi yang setuju bolehlah menambah. Ya. Jangan lupa bagikan kontennya juga ke teman-teman supaya mereka juga memberikan ide-ide mereka lewat kolom komentar. Apakah mereka setuju dengan kehadiran tambang atau tidak? Nah, itu akan menjadi bahan pertimbangan kita untuk diskusi-diskusi selanjutnya dengan Bung Wira. Baik, terima kasih Bung Wira. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga selalu sehat. Ya, terima kasih atas kesempatannya pada sore hari Jangan ini. lupa subscribe, like, Itu yang paling penting. Jangan lupa subscribe. komen. Itu. Sampai jumpa di konten selanjutnya.